Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas metodologi penelitian dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan masih tetap bersemangat di minggu-minggu terakhir perkuliahan. Semoga bisa melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah diupayakan selama hampir satu semester ini. Jadi di kesempatan terakhir ini silakan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan nilai-nilai ataupun tugas-tugas yang kiranya nanti masih bisa menambah nilai Anda masing-masing. Baik, alhamdulillah kita masih bisa ketemu di pertemuan ke-14 ini, dimana di sini sesuai dengan rencana masih ada satu jenis penelitian lagi yang akan kita bahas, yaitu penelitian dan pengembangan, research and development, yang lebih sering disebut dengan R&D. Insya Allah ini adalah materi terakhir karena kita sudah membahas tentang penelitian kualitatif, kita sudah membahas tentang penelitian kuantitatif, dan yang terakhir kita membahas ini. Semoga 3 jenis penelitian ini sudah cukup bisa mengcover pemahaman Anda tentang beberapa jenis penelitian, meskipun bisa dibilang barangkali masih baru pengantarnya gitu ya. Memang tidak mungkin semuanya kita kupas secara tuntas hanya dalam satu semester yang sekian pertemuan ini. Tentu Anda masih harus banyak membaca literatur dan juga harus banyak browsing untuk bisa mengetahui dan memperdalam pemahaman Anda tentang penelitian-penelitian yang bisa Anda gunakan sebagai modal untuk tugas akhir atau skripsi gitu ya. Hari ini kita membahas topik yang terakhir, yaitu penelitian dan pengembangan. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin punya jenis penelitian R&D gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita mulai dari perspektif penelitian pengembangan, kemudian potensi dan masalah, kemudian landasan teori, populasi sampel, instrumen dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, sebenarnya di sini ini nanti secara umum yang mungkin baru dalam pembahasan kita adalah 2 yang di atas ini saja. Bagian landasan teori, populasi dan sampel, sampai teknik analisis data sebenarnya sama aja dengan penelitian-penelitian yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Karena sebenarnya kedudukannya penelitian pengembangan ini ada di antara kedua penelitian yang tadi itu, kuali dan kuanti, sehingga dalam penyusunannya ada banyak komponen yang sama dengan penelitian yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Jadi tidak banyak info yang sebenarnya baru banget gitu. Nanti yang paling baru mungkin yang di atas ini saja gitu. Kira-kira seperti itu nanti yang akan kita bahas dalam satu pertemuan ini. Boleh disiapkan peralatannya, dicatat poin-poin yang perlu dan penting, sehingga kalau ada yang ingin ditanyakan bisa segera disampaikan gitu ya. Baik, saya langsung mulai ke bagian yang pertama, yaitu perspektif penelitian pengembangan. Di sini ada beberapa poin utama yang saya catat dari bukunya Prof. Sugiono. Saya rangkumkan sedikit untuk Anda ya, walaupun sedikit tapi hampir 50 slide ini total saya lihat. Tapi ya karena memang ada banyak gambar saja. Kalau konten secara umum sebenarnya tidak banyak yang berbeda dari yang kuanti dan kuali gitu ya. Pertama, tentang istilah. Jadi ada yang menyebut penelitian pengembangan itu research and development. Jadi kalau diterjemahkan maka ini artinya adalah penelitian dan pengembangan. Nah, karena dinamakan research and development, jadi ada pemisah N di tengah-tengahnya. Jadi ini ada 2 bagian besar yang kita laksanakan, yaitu penelitian dan juga pengembangan. Nah, ini punya skop yang berbeda. Jadi kalau kita cuma menyebut penelitian pengembangan, itu banyak pakar yang tidak sepakat. Kenapa? Karena kalau penelitian pengembangan itu
tidak jelas arahnya. Kalau penelitian dan pengembangan itu memang arahnya adalah setelah ada suatu penelitian, maka kemudian perlu dilanjutkan dengan suatu pengembangan. Makanya itulah kenapa dinamakan research and development. Kalau penelitian pengembangan itu kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris itu mestinya menjadi development research. Dan development research ini tidak masuk ke dalam mazhab penelitian manapun. Gitu. Sejauh saya menelaah buku-buku penelitian yang ada, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan penelitian pengembangan itu barangkali agak sedikit kurang pas, maka kita sering menyebutnya penelitian dan pengembangan, tapi kan nggak enak ya kadang dibunyikan. Maka kadang-kadang kalau di Indonesia kita lebih sering menyebutnya R&D gitu aja, research and development. Misalkan ada yang tanya, penelitianmu mau ngangkat penelitian yang jenis apa gitu, biasanya jawabnya R&D gitu aja ya. Ada juga yang menyebut seperti ini, design and development research. Nah, ada design and development research. Kalau ini di bagian ini kita menyebut penelitian pengembangan, lah itu masih agak masuk kalau istilahnya ini. Jadi ini adalah design and development research, berarti penelitian desain dan pengembangan. Jadi penelitian desain dan pengembangan. Jadi ada desainnya dulu baru kemudian pengembangan gitu istilahnya ya. Kalau yang lebih populer sebenarnya disebut yang atas ini R&D gitu aja. Tapi ya itu tadi catatannya. Kalau kita menyebut R&D ada dua bagian besar, yaitu ada penelitian terlebih dahulu, baru kemudian pengembangan. Tapi kalau design and development research itu kesannya arahnya kayak pengembangannya saja gitu, bagian pengembangannya saja. Jadi researchnya tidak mendalam. Nah, justru karena dengan istilah yang lebih populer adalah research and development, berarti sebenarnya kita sedang menambah satu kompetensi yang baru, karena kita tidak hanya membicarakan tentang research, tapi kita membicarakan juga tentang development, pengembangan. Nah, research ini, yang bagian depan ini ya, bagian research ini, itu sudah mencakup semua yang Anda pelajari yang kemarin-kemarin itu. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, termasuk kalau di dalam kualitatif itu teknik samplingnya seperti apa, kalau di kuanti seperti apa bedanya gitu. Termasuk pengolahan data, kalau di kualitatif seperti apa, kalau di kuantitatif seperti apa, itu masuk semua di sini. Sedangkan developmentnya adalah satu hal yang berbeda sendiri gitu, pengembangan tergantung pada apa hasil researchnya tadi gitu. Maka sebenarnya ketika kita melakukan suatu penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan, itu kita sebenarnya harus sudah menguasai kedua-duanya, yaitu sudah menguasai konsep tentang penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Karena memang untuk melaksanakan R&D harus melakukan research dulu, setelah itu kita melakukan pengembangan, development. Nah, kalau kita mengembangkan sesuatu kan ya harus punya nilai kan, nilainya itu juga diuji secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, itu yang membuat penelitian R&D ini sebenarnya kalau dari segi konten mestinya dia lebih kompleks gitu, mestinya lebih lengkap daripada hanya penelitian kuanti atau hanya penelitian kuali gitu ya. Modalnya sebenarnya lebih banyak yang harus dipahami gitu ya. Pengertiannya saya mengutip dari bukunya Pak Sugiono juga. Cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Mestinya ini yang telah atau akan dihasilkan gitu ya. Nah, ini pengertiannya secara singkat. Kalau menurut pakar-pakar ya ada banyak sekali ya, Anda bisa cek sendiri di buku-buku. Nah, poin utama dari pengertian ini, karena kita punya pengertian seperti ini, maka ketika kita melakukan suatu penelitian dan pengembangan atau R&D, kegiatan yang kita laksanakan dalam serangkaian penelitian dan pengembangan atau R&D itu minimal mencakup 4 poin ini.
mencakup 4 poin ini. Minimal, ini sudah sangat minimal. Yang pertama adalah kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua melakukan perancangan, kemudian melakukan pengembangan atau produksi, baru yang terakhir adalah melakukan pengujian. Ini sudah rangkaian yang paling minim dalam scope research and development. Jadi yang pertama secara umum ya, gampangnya kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian terhadap apa? Ya terhadap kebutuhan. Orang kalau mau mengembangkan sesuatu mesti melihat dulu kan sebenarnya yang dibutuhkan apa gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk pengen bikin gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada tuntutan atau ada kebutuhan, maka kita research terlebih dahulu. Kita lakukan riset sebenarnya apa yang perlu dikembangkan. Sudah ada belum produknya sebelumnya? Kalau sudah pernah ada, berarti apa kelebihan dan kekurangannya produk tersebut? Masih perlu nggak kita bikin pengembangan produk yang baru gitu. Kalau perlu, seberapa mirip dengan yang sebelumnya atau komponen mana yang harus diganti, itu namanya penelitian. Selanjutnya kita melakukan perancangan, tentu dibikin desain dulu ya, apa yang mau dikembangkan. Dibikin desain dulu secara umum, setelah desain terbentuk baru kemudian masuk ke tahap pengembangannya, developmentnya atau produksinya kalau ada produknya ya. Produksinya sebenarnya dalam penelitian pengembangan ini produknya itu tidak hanya selalu berupa benda atau produk, bisa juga jasa, bisa juga desain, bisa juga suatu model. Boleh ya, jadi nggak harus mengembangkan nggak harus mengembangkan suatu media, nggak harus dapat produk yang punya fisik gitu. Tapi bisa juga kita misalkan mengembangkan satu model pembelajaran tertentu gitu. Bisa juga kita mengembangkan suatu model evaluasi atau soal-soal evaluasi, bisa juga macam-macam. Jadi nggak harus semuanya berupa produk gitu ya. Jadi di bagian ini ada yang menamakan pengembangan, ada yang menamakan produksi. Kalau produksi itu kesannya kayak lebih ke produk gitu ya, jadi biasanya dihilangkan, lebih ke pengembangan aja, karena memang produknya dalam penelitian pengembangan itu macam-macam, tidak selalu berupa benda. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengujian. Nah ini juga satu step yang penting, karena kalau misalkan kita sudah mengembangkan suatu produk tapi tidak diuji, maka kita kan tidak tahu apakah produk ini memang benar-benar sesuai dengan harapan kita, apakah kegunaannya tercapai, apakah manfaatnya memang bisa dirasakan oleh orang lain, atau apakah produk ini memang qualified, atau apakah produk ini memang cocok untuk digunakan gitu kan. Berarti kan perlu diuji gitu kan. Percuma kita mengembangkan produk kalau ternyata produk ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi harus diuji minimal 4 poin ini. Jadi ini benar-benar yang paling sederhana. Poin ini yang harus Anda pegang ketika Anda melakukan penelitian pengembangan. 4 poin ini yang harus dipegang gitu ya. Nah, selanjutnya ada kedudukan penelitian pengembangan. Mohon maaf ya, di sini saya menulisnya kedudukan penelitian pengembangan. Mestinya kedudukan penelitian dan pengembangan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada scope basic research, ada scope-nya applied research. Basic research itu adalah riset atau penelitian yang mengarahkan kita kepada penemuan ilmu-ilmu baru atau penemuan hal-hal yang baru atau penemuan sesuatu yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan applied research itu adalah penelitian terapan. Artinya kita sudah menerapkan atau menggunakan suatu ilmu atau suatu hal atau suatu teori gitu. Nah, kedudukannya R&D itu ada di antara basic research dengan applied research. Karena di dalam R&D kita melakukan penemuan, pengembangan, dan pengujian produk. Jadi di sini ini yang menjembatani antara basic research dengan applied research, supaya sesuatu yang sifatnya teoritis di basic research ini ya, itu tidak terlalu tidak terlalu terkesan teoritis. Dan sesuatu yang ada di applied research itu tidak hanya terkesan sesuatu yang sifatnya terapan saja.
Nah, jembatannya adalah di R&D. Kalau bahasa sederhana, biasanya saya menjelaskan ke mahasiswa, bayangin aja basic research itu misalkan penelitian kualitatif. Meskipun tidak harus ya, bayangin aja basic research itu penelitian kualitatif yang mendalam banget. Misalkan penelitian kuali itu kan mendalami, ya kan, ingin mengetahui secara mendalami tentang masalah yang dialami siswa dalam menyelesaikan masalah limit fungsi, misalkan limit fungsi. Nah, ini kan dari sini kita setelah melakukan penelitian kualitatif, kita tahu masalah-masalah yang terjadi di siswa dan apa saja sebenarnya yang dirasakan oleh siswa, kesulitan-kesulitannya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan hasil dari basic research itu untuk R&D, mengembangkan suatu produk yang bisa membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam menyelesaikan masalah limit fungsi. Dalam bentuk apa R&D-nya? Macam-macam. Bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk LKS, bisa dalam bentuk mungkin permainan, atau mungkin bisa dalam bentuk software atau aplikasi yang berbasis Android misalkan. Macam-macam ya. Tujuannya R&D ini adalah mengembangkan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Nah, masalahnya itu diperoleh dari sesuatu yang sifatnya basic research atau ditemukan gitu kan. Nah, setelah sudah kita mengembangkan, kemudian melakukan pengujian produk dan ternyata produknya itu sudah efektif, misalkan kita menghasilkan aplikasi ya, misalkan aplikasi berbasis Android yang bisa membantu siswa untuk memahami konsep limit gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan hasil R&D kita ini ke dalam applied research atau penelitian terapan. Anda bisa bayangin ini sebagai penelitian kuantitatifnya. Misalkan Anda membandingkan antara kelas yang diajar dengan menggunakan metode konvensional pada materi limit fungsi ya, dibandingkan dengan kelas yang belajar materi limit fungsi itu dengan menggunakan bantuan media aplikasi yang berbasis Android itu tadi gitu. Maka nanti akan keluar hasilnya, oh ternyata memang lebih efektif kalau pakai media yang sudah dikembangkan itu, dan seterusnya gitu. Jadi Anda bisa bayangin itu kedudukannya R&D ini sebenarnya adalah jembatan dari banyak teori-teori sehingga bisa lebih banyak diterapkan gitu. Mestinya penelitian R&D itu banyak sekali, cuman memang porsinya kalau di penelitian pendidikan matematika memang porsinya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin setelah ini harusnya diperbanyak gitu kira-kira. Selanjutnya Anda bisa melihat di slide ada level penelitian pengembangan. Jadi ini ada satu sumber rujukan dari Prof. Sugiono ya, yang mengatakan bahwa ketika kita ngomongin R&D atau penelitian dan pengembangan, sebenarnya ada level-levelnya. Semuanya disebut sebagai penelitian dan pengembangan R&D. Cuman memang levelnya beda-beda. Nah, ini kadang yang kita bingung ketika membaca jurnal. Ini pun kadang bahkan beberapa mahasiswa S2 pun atau kadang bahkan dosen pun kadang-kadang suka bingung ketika membaca penelitian pengembangan gitu, karena kurang pemahaman di bagian level ini. Kita bahas terlebih dahulu. Level yang pertama, yang paling rendah atau level 1 adalah meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Jadi mereka melakukan penelitian aja, tapi tidak membuat produk yang baru, apalagi menguji. Jelas enggak, kan nggak bikin produk, cuma meneliti aja gitu. Berarti yang diteliti apa? Yang diteliti adalah produk yang sudah ada, produk orang lain. Jadi kamu cuma meneliti saja gitu. Itu level 1. Jadi yang kamu teliti apa? Yang diteliti ya
produk yang sudah dikembangkan oleh orang lain gitu. Pada level ini bisa dikatakan research-nya yang paling menonjol, development-nya tidak gitu. Dikatakan level 1 yang paling rendah karena berarti di sini dia hanya melakukan riset, tidak melakukan pengembangan apa-apa. Berarti kan bisa dibilang belum sampai pengembangan gitu ya. Kemudian yang level 2 di atasnya adalah tanpa meneliti, seseorang itu langsung mengembangkan dan seseorang itu hanya menguji produk yang sudah ada. Jadi nggak meneliti terlebih dahulu, nggak mengecek ini itu gitu, nggak, langsung dia menguji produk yang sudah ada atau sudah dikembangkan oleh orang lain tanpa meneliti. Jadi ini kebalikan dari yang level 1 tadi. Kalau level 1 meneliti doang, nggak membuat produk, nggak menguji produk. Kalau di sini dia nggak meneliti sama sekali, hanya menguji produk yang sudah ada, level 2. Nah, level 3 ini adalah meneliti dan mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi di bagian ini dia sudah menelaah terlebih dahulu, meneliti kan produk-produk yang sudah ada itu seperti apa saja, kelebihannya apa, kelemahannya apa, adakah yang bisa dilakukan untuk menambal kelemahannya. Nah, itu yang dilakukan kemudian di bagian pengembangan. Jadi dia mengembangkan produk yang sudah ada, tapi diteliti dulu. Yang pertama mau benar-benar diteliti melalui proses penelitian, nggak cuma feeling gitu. Kalau nggak pakai meneliti, cuman nggak ada dasarnya, berarti pakai feeling aja. Misalkan saya nggak suka produk ini, pokoknya saya mau produk yang lain. Ketika ditanya apa yang menyebabkan produk A itu tidak disukai, misalkan ya nggak apa-apa, feeling aja. Nah, itu berarti tidak didasari oleh research. Tapi kalau didasari research, kita punya data, ini loh kelemahannya ini. Jadi nanti di produk yang akan saya kembangkan itu akan menambah nilai bagian ininya, sehingga akan lebih optimal dan seterusnya gitu ya, level 3. Nah, level 4 yang paling tinggi adalah meneliti dan menciptakan produk yang baru. Jadi jelas Anda membuat suatu riset, kemudian Anda menciptakan produk. Jadi menciptakan produk yang benar-benar baru, belum pernah ada di luaran gitu. Belum pernah ada di luaran. Nah, harapan saya nanti ketika Anda melakukan atau merancang suatu penelitian dan pengembangan R&D, minimal Anda sudah bisa masuk di level 3 atau 4, karena di level 3 itu mengembangkan produk yang sudah ada, level 4 menciptakan produk yang baru. Minimal ya 3 sama 4 inilah ya, semoga gitu. Karena kalau yang 2 di bawah ini bisa dibilang ya kurang sempurna, hanya melakukan setengah saja gitu ya. Ya minimal 3 atau 4 ini gitu. Kalau dilihat dari bagan itu seperti ini prosesnya. Barangkali tadi kalau ini kan masih gambaran umum ya. Nah, kalau ini kita jabarkan masing-masing ya. Di level 1 R&D, tadi level 1 itu kan hanya meneliti saja, tidak membuat produk dan juga tidak menguji coba. Jadi bisa dibilang dia hanya menelaah. Kalau dilihat dari bagan ya, dia menelaah. Setelah menelaah, kemudian yang ditelaah apa? Yang ditelaah ya hanya ya potensi dan masalah yang ada di lapangan gitu. Potensi yang ada di lapangan. Kemudian dia melakukan kajian studi literatur, kemudian mengumpulkan informasi, mengumpulkan dokumentasi dan macam-macam. Kemudian dari hasil kajian itu dia melihat, oh dari masalah ini kira-kira nanti solusinya ini misalkan. Kemudian dia membuat desain produk atau rancangannya. Sudah. Nah, sampai rancangan saja kalau level 1. Jadi dia tidak membuat produknya, sampai rancangan saja. Rancangannya ini bisa divalidasikan juga bahwa oh ini desainnya sudah valid gitu saja. Kalau sudah dinyatakan valid, berarti desainnya sudah teruji oleh validator gitu kan. Tapi karena produknya tidak dihasilkan atau tidak dikembangkan, otomatis kan berarti juga tidak mungkin ada yang
uji dari produknya. Meskipun di sini dikatakan validasi desain ya, yang diuji hanya desainnya saja, belum sampai produk gitu. Jadi dia hanya membuat rancangan. Rancangan tersebut divalidasi secara internal ya, bisa ditanyakan kepada ahli, ditanyakan kepada praktisi, tapi tidak diproduksi. Jadi tidak ada validitas eksternalnya. Nanti penjelasan validitas eksternal di belakang ya. Oke, kalau di level 2 kita lihat perbedaannya. Nah, kalau di level 2 justru bagian depan ini tidak ada penelitian sama sekali. Berangkatnya dari suatu produk, jadi kita sudah berangkat dari produk yang sudah ada di lapangan gitu. Jadi produk yang ada di lapangan saja, produk di lapangan ini kemudian kita uji, jadi nggak diteliti, cuman ngambil saja, jadi tidak membuat rancangan produk, tidak membuat apa, produknya langsung sudah ada gitu. Kemudian yang dilakukan dalam R&D level 2 ini, setelah produknya diambil, kemudian kita tambahkan beberapa studi literatur, kemudian dilakukan pengujian. Jadi yang dia lakukan sebenarnya adalah, poin utamanya adalah di pengujian ini, pengujian dari produk yang sudah ada. Jadi dia miss di bagian penelitian, miss juga di bagian desain, dan miss juga di bagian development, langsung di bagian pengujian karena produknya sudah ada. Dia tidak melakukan development sama sekali gitu ya. Diuji pun boleh beberapa tahap, terserah ya. Dari hasil pengujian kemudian dia membandingkan dengan standar yang sudah ada, baru kemudian diambil kesimpulan gitu. Cuman itu saja. Nah, kalau di level 3 tentu sudah agak lebih kompleks ya kan. Kalau di level 3 tentu tadi 3 dan 4 sudah melakukan penelitian dulu. Penelitian terhadap apa? Terhadap produk yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu dikaji dulu. Tadi yang saya katakan di awal ya, kelebihannya apa, kelemahannya apa, ditunjang dari literatur, poin plusnya apa. Kemudian ketika diteliti di lapangan, keefektifannya bagaimana, kepraktisannya seperti apa, dicek semuanya. Setelah sudah dicek, nanti kan berarti ketemu apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan dari produk yang sudah ada itu. Nah, berangkat dari keterangan kelemahan dan kelebihan itu, dilakukanlah perancangan pengembangan produk. Ini bagian ini ya, perancangan pengembangan produk. Bagian ini bisa dikatakan pada proses ini kita sedang merancang penyempurnaan atau peningkatan mutu dari produk yang sudah ada. Jadi di bagian ini kita itu mengembangkan produk, artinya mengembangkan produk yang lebih baik dari produk yang sudah ada gitu. Setelah nanti kita merancang dan mengembangkan produknya, kemudian akan melewati prosedur ini semua, yaitu mulai dari pengujian internal, dari desainnya dulu ya, kemudian pembuatan produk, kemudian produk sudah jadi, diuji coba, revisi, uji coba, revisi, uji coba, revisi sampai produknya sempurna. Kalau sudah sempurna dan sesuai harapan, maka dilakukan diseminasi dan implementasi. Jadi disebarluaskan hasil produknya gitu. Jadi ini proses yang di bawah ini adalah proses pengujiannya ya, jadi nggak langsung satu kali uji, tapi ada uji coba terbatas, nanti ada juga uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini yang lingkupnya sederhana maupun yang uji coba di lapangan skala besar, jadi skala kecil, skala besar gitu. Kalau sudah sempurna berarti disebarluaskan dan digunakan. Nah, sedangkan terakhir untuk yang level 4 kita bisa lihat perbedaannya adalah, nah, kalau level 3 dia berangkat dari produk yang sudah ada. Level 3 itu berangkat dari produk yang sudah ada. Ini jelas ya.
produk yang sudah ada kita telaah. Nah, sedangkan di level 4 itu kita tidak berangkat dari produk yang sudah ada. Kita benar-benar berangkat dari akar yang pertama, yaitu adanya suatu potensi dan masalah. Jadi kita menelaah mulai dari potensinya dan juga mulai dari masalah yang ada di lapangan. Kemudian kita cari solusinya. Kita melakukan studi literatur, kita melakukan pengumpulan informasi, kita melakukan macam-macam. Kita melakukan telaah lapangan misalkan. Kita cek di lapangan itu seperti apa misalkan. Semuanya. Jadi tapi berangkatnya dari nol. Baru dari hasil kajian ini kemudian kita membuat rancangan produk. Dari rancangan ini divalidasi dulu desainnya. Setelah desainnya sudah fix, baru kemudian produk dibuat. Lalu uji coba, revisi, uji coba, revisi, uji coba, revisi gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaan utamanya ada di bagian awal ini. Kalau di bagian awal ini dia berangkat dari produk yang sudah ada di level 3 ya. Di level 4 itu berangkat benar-benar dari nol. Tapi ada masalah. Artinya nggak cuman sekedar langsung mengembangkan produk ya, tapi memang ada latar belakangnya, ada masalah yang harus dipecahkan. Itu kira-kira ya level 1 sampai level 4. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi saya harap ketika Anda nanti melakukan penelitian R&D, harapannya bisa setidaknya ada di level 3 dan juga di level 4 gitu ya. Boleh pilih salah satu. Boleh mengkaji dan maksudnya menyempurnakan produk yang sudah ada, boleh juga benar-benar bikin produk yang baru gitu ya. Gitu kira-kira. Dan sekali lagi produknya tidak harus berupa media, tidak harus berupa modul, LKS atau apa, bebas macam-macam, banyak. Saya sendiri dulu skripsi S1 saya juga ambil R&D. Waktu itu saya bikinnya adalah penelitian pengembangan membuat travel game. Jadi saya bikin board games gitu. Modelnya seperti Monopoly ceritanya, tapi lebih sederhana. Hanya perjalanan gitu ya, perjalanan. Kemudian selama perjalanan itu mereka menyelesaikan soal-soal. Nah, itu sebenarnya kalau ditelaah ke R&D ya masuknya ini level 3 ini gitu, karena nggak benar-benar baru gitu ya. Kira-kira seperti itu. Materi selanjutnya akan saya sambung di video berikutnya.